Jakarta malam itu begitu riuh. Deru mobil berseliweran. Asap knalpot menyesakkan dada. Tengah kota dipenuhi lampu-lampu gedung perkantoran yang masih menyala meski jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Di antara keramaian itu, seorang nenek renta berwajah keriput mengenakan kerudung pudar dan baju lusuh terduduk di trotoar sempit tepat di bawah lampu merah. Sebuah karung plastik besar berisi kardus bekas dan botol plastik tergeletak di sebelahnya. Suasana jalan raya di perempatan Sudirman malam itu begitu kontras. Mobil-mobil mewah melintas cepat. Tak ada yang sudi menoleh apalagi peduli. Dingin malam semakin menusuk kulit tua nenek itu. Namanya Mbah Warti. Usia lebih dari 70. Tapi tubuhnya masih memaksa berjalan kaki dari kampung pinggiran tiap malam hanya untuk memulung demi sesuap nasi. Esok hari, ia ingin membeli obat untuk cucunya yang demam. Tapi hasil malam itu belum cukup 1.000 perak. Saat Mbah Warti mengusap keringat di pelipis, sebentuk mobil hitam mewah berhenti tepat di depannya. SUV besar berkilap dengan plat nomor khusus. Jendela mobil perlahan terbuka, menampakkan wajah pria muda gagah berpakaian rapi jas hitam dan dasi merah. Mata tajam namun menyimpan kesedihan yang dalam. Nenek Warti menunduk takut. Menduga itu mungkin orang kaya yang risih melihat dirinya duduk di situ. Tapi pria itu hanya diam lama menatapnya. Ada sesuatu di sorot mata mereka yang seolah saling mengenali. Tiba-tiba seorang pria bertubuh besar turun dari mobil lain di belakangnya. "Pergi loh Nek, jangan ngotorin jalan bos gue," teriaknya kasar hendak mendorong Mbah Warti. Mbah Warti memeluk karung lusuhnya erat-erat. Matanya berkaca-kaca. Suasana menjadi tegang. Pengendara di sekitar hanya menonton tanpa peduli. Pria berbadan besar itu hampir saja mengusir Mbah Warti. Namun sang pria dalam mobil mewah itu keluar, menahan tangan anak buahnya. "Jangan sentuh dia." Suara berat itu membuat suasana makin hening. Mbah Warti menoleh. Matanya menyipit menatap lekat wajah pria muda itu. Hatinya bergetar. Darahnya serasa berhenti mengalir. Keringat dingin membasahi telapak tangan tuanya. "Kamu, Andra," lirih Mbah Warti nyaris tak terdengar. Pria itu terpaku. Seperti baru disambar petir di tengah malam. Pegawai-pegawai di sekeliling saling pandang bingung. Siapa sebenarnya nenek ini? Kenapa orang sekaya Andra bisa setegang itu saat dipanggil begitu? Dan apa maksud nenek itu menyebut nama itu? Dalam heningnya malam Jakarta yang penuh gemerlap, ada rahasia lama yang perlahan akan terbongkar. Andra diam membeku di tempatnya. Matanya tak berkedip memandang nenek renta itu. Di balik setelan jas mahal dan mobil mewah yang biasa dia tumpangi, tiba-tiba malam itu seolah merobek semua harga diri dan kekuatan yang selama ini dia banggakan. "Kenapa? Kenapa nenek ini tahu nama gue?" Batinnya berdegup kencang. Sementara itu Mbak Warti masih menatapnya lekat-lekat. Air mata mulai membasahi pipi keriputnya. Tangan tuanya gemetar mencoba meraih tangan Andra yang kini berdiri persis di hadapannya. "Nak, kamu. Andra. Kamu anak Nurma," ucapnya terbata dengan suara serak. Air mata Andra nyaris tumpah. Tapi egonya menahannya. Ia berpaling sejenak ke anak buahnya yang masih berdiri di belakang. "Semua kembali ke mobil. Jangan ganggu dia." Andra bicara pelan tapi tegas. Anak buahnya kebingungan. Tapi tak berani membantah. Mereka masuk ke mobil masing-masing meninggalkan Andra dan Mbah Warti berdua di pinggir jalan. Suasana jalan yang masih riuh seketika seperti menghilang di telinga Andra. Kenangan yang berusaha ia kubur selama belasan tahun kini datang tanpa diundang. Ia ingat betul nama Nurma, ibunya yang meninggal tragis saat ia masih kecil. Ditinggal pergi oleh ayah kandungnya yang kabur entah kemana. Mbah Warti adalah sosok yang samar-samar ada dalam ingatan kecilnya. Perempuan tua baik hati yang dulu sering menggendongnya saat ibunya pulang kerja larut malam. "Apa? Benar, nenek Mbah Warti," bisik Andra akhirnya. Suara itu terdengar berat. Terbata menahan emosi. Mbah Warti mengangguk. Pelan-pelan mendekat. Meraih tangan Andra lalu meraba pipinya. "Astagfirullah. Nak, kamu gede begini. Masya Allah. Nenek nyari kamu kemana-mana. Kamu hilang sejak umur 7 tahun. Nenek pikir kamu udah mati nak." "Astagfirullah.
Suara Mbah Warti pecah jadi isakan di malam yang dingin itu. Andra tak sanggup lagi menahan perasaannya. Dia berlutut di depan nenek itu, memeluk tubuh rentanya yang ringkih. Saya juga nyari nenek. Tapi saya diambil orang. Dibawa pergi. Saya pikir nenek udah nggak ada. Andra menangis sejadi-jadinya. Suasana malam itu begitu menyesakkan dada. Orang-orang yang lewat mulai memperlambat langkah mereka melihat seorang pria muda berjas mahal bersimpuh di depan seorang nenek pemulung di pinggir jalan. Tapi tak seorang pun berani mengusik. Nak, nenek cuma pengen ketemu kamu. Gak butuh apa-apa. Nenek nyari kamu bertahun-tahun. Isak Mbah Warti. Andra hanya bisa memeluk lebih erat. Bibirnya bergetar tak sanggup berkata-kata. Dan detik itu, dunia mewah yang dia bangun runtuh seketika digantikan pelukan hangat seorang nenek tua yang selama ini terlupakan. Andra masih berlutut di hadapan Mbah Warti. Memeluk tubuh rentanya erat-erat. Seakan tak ingin melepaskan lagi. Orang-orang mulai berkerumun di pinggir trotoar melihat pemandangan tak biasa itu. Seorang pria muda berjas mahal bersimpuh di kaki seorang nenek pemulung. Dari kejauhan, salah satu anak buah Andra, Rian, datang tergesa mendekat. Bos, ini udah jadi tontonan orang. Bisa rusak citra perusahaan kalau wartawan lihat. Bisiknya terbata. Andra menoleh. Matanya merah basah. Rahangnya mengeras menahan emosi. Gue gak peduli citra. Ini urusan hidup gue Rian. Bukan buat dibawa ke berita gosip. Rian mundur perlahan. Tapi wajahnya gelisah. Pimpinan perusahaan sebesar Andra selama ini dikenal dingin. Tegas. Tak pernah tersentuh urusan keluarga. Apalagi masa lalu. Jarang ada orang yang tahu kalau di balik kesuksesannya, dia menyimpan luka besar yang tak pernah sembuh. Mbah Warti memegang tangan Andra erat-erat. Matanya basah. Senyumnya lirih meski tubuhnya gemetar kedinginan. Nak, nenek nyari kamu bertahun-tahun. Tiap malam jalan kaki ke sini. Nenek yakin suatu hari kamu pasti lewat sini. Allah pasti kasih jalan ketemu kamu. Ucapnya lirih. Air mata mengalir di pipi keriputnya. Andra memejamkan mata. Ingin rasanya malam itu semua waktu berbalik. Ingin dia kembali jadi anak kecil yang digendong neneknya. Ingin bisa memeluk wanita tua itu tanpa peduli siapapun. Di tengah suasana haru itu, beberapa pengendara mulai memperlambat laju mobil mereka. Ada yang memotret diam-diam. Bahkan seorang wanita muda mengenakan blazer hitam turun dari mobilnya. Menatap Andra dengan wajah kaget. Mas Andra, kok, kamu, ngapain di sini? Sama, nenek ini. Suara itu milik Maya, asisten pribadi Andra di kantor, yang selama ini diam-diam menyukai bosnya. Maya tampak canggung, melihat situasi yang tak pernah dia bayangkan. Andra berdiri perlahan, merangkul bahu Mbah Warti sambil menatap Maya tajam. Maya, ini nenek gue, kamu hormat kalau bicara. Maya kaget. Rahangnya nyaris jatuh tak percaya. Nenek, Andra mengangguk. Matanya kembali basah. Rian yang sejak tadi mematung jadi panik. Bos, kalau orang-orang tahu bisa ribut. Besok di media sosial bisa viral. Andra menoleh tajam. Biarkan saja. Ribut sekalian. Selama ini gue salah lupa sama darah gue sendiri. Biar malam ini semua orang tahu siapa gue sebenarnya. Suara Andra berat bergetar. Tapi penuh ketegasan. Mbah Warti menggenggam tangan Andra kuat-kuat. Nak, nenek gak minta harta. Gak butuh uang, nenek cuma pengen peluk kamu tiap malam sebelum nenek tutup mata. Andra tak tahan lagi. Air matanya pecah. Dan malam itu seluruh kemewahan, dosa-dosa masa lalu, dan topeng duniawi yang selama ini dia pakai hancur seketika di bawah kaki seorang nenek renta di trotoar kota Jakarta. Keesokan paginya, berita tentang pria muda berjas mahal bersimpuh di kaki nenek pemulung viral di media sosial. Video dan foto yang diambil diam-diam semalam menyebar cepat di berbagai platform. Mulai dari akun gosip, kantor berita online, hingga siaran televisi lokal menayangkan potongan video itu. Seluruh pegawai di kantor Andra membicarakannya. Berbisik-bisik di pantry, di ruang meeting, di lift, bahkan di grup WhatsApp kantor. Bos Andra anak pemulung. Serius tuh, gila.
Gue kira keluarganya pejabat semua. Kasihan sih. Tapi ya ampun viral sampai kemana-mana. Suasana kantor berubah mencekam. Tak satu pun berani bicara langsung di hadapan Andra. Tapi tatapan aneh itu terus mengiringi langkahnya sejak pagi masuk gedung. Andra sendiri hanya diam menatap layar ponselnya. Berita tentang dirinya jadi headline di berbagai portal berita. Andra Rahman, pengusaha muda sukses ternyata cucu pemulung. Darahnya berdesir. Hatinya bergejolak ingin marah. Tapi di saat bersamaan, ada bagian dalam dirinya yang justru lega. Karena rahasia yang selama ini dia pendam kini terbongkar tanpa harus dia ucapkan. Di ruangan direktur, Rian dan Maya masuk dengan wajah tegang. Bos, kita harus buat klarifikasi biar nama perusahaan gak hancur, ujar Rian tergesa. Maya ikut menimpali. Atau, kita bisa putar cerita. Biar publik kira itu nenek yang cuma ngaku-ngaku. Andra menatap mereka berdua. Matanya tajam seperti malam tadi. Gak ada yang perlu diklarifikasi. Gak ada yang perlu dibohongi. Nenek itu darah gue. Nyawa gue. Dan gue gak malu. Suara Andra berat. Bergetar menahan emosi. Maya tercekat. Tak menyangka kalimat sekeras itu keluar dari pria yang selama ini dingin dan penuh perhitungan. Rian berusaha menenangkan. Tapi bos, pabrik, investor, bisa mundur kalau citra perusahaan rusak. Andra menatapnya dalam. Gue lebih takut jadi orang tanpa hati daripada kehilangan proyek. Mau mundur ya monggo. Saya masih bisa hidup dengan jujur daripada kaya tapi ngebuang orang yang pernah nyelamatin gue waktu kecil. Suasana ruangan hening. Mata Maya berkaca-kaca. Entah kenapa melihat Andra begitu justru membuat rasa kagum dalam hatinya tumbuh makin besar. Andra menarik nafas dalam, meraih ponsel, dan menulis status singkat di akun media sosialnya. Aku lahir dari pelukan seorang nenek pemulung. Tak ada yang salah dengan asal-usul, karena yang buruk bukan siapa kita. Tapi kalau kita pura-pura lupa dari mana kita berasal. Detik itu juga status Andra diserbu ribuan komentar. Mayoritas netizen justru tersentuh. Mulai muncul tagar-tagar Andra anak pemulung hebat dan tanda pagar cucu pemulung inspirasi. Andra menutup ponselnya. Menatap keluar jendela. Dan malam itu dia tahu. Ada harga mahal yang harus dia bayar untuk sebuah kebenaran. Tapi dia tidak menyesal sedikit pun. Beberapa hari setelah kejadian itu, Jakarta diguyur hujan deras sepanjang malam. Di sebuah kamar sempit di pinggiran kota, Mbah Warti terbaring lemah di atas dipan bambu. Selimut tipis menutupi tubuhnya yang menggigil. Andra duduk di tepi ranjang, memegang tangan keriput neneknya yang mulai dingin. Suasana hening. Deru hujan di luar jendela seolah mengiringi napas berat Mbah Warti. Nak, jangan tinggalkan nenek ya. Walau kamu udah jadi orang besar. Jangan malu sama darah kamu, bisik Mbah Warti lemah. Andra tak kuasa menahan air matanya. Nenek jangan ngomong gitu. Nenek harus kuat. Saya butuh nenek. Suara Andra berat tercekat. Maya dan Rian berdiri di pintu. Menatap pemandangan itu dengan wajah sendu. Bos, maaf saya udah banyak salah. Saya pikir kemarin harga diri cuma soal pangkat dan jabatan. Tapi saya lupa. Harga diri yang sejati itu keberanian ngakuin siapa kita. Ujar Rian pelan. Andra menoleh. Menepuk bahu Rian. Gue juga salah. Rian. Gue terlalu takut masa lalu gue ketahuan sampai lupa apa yang sebenarnya paling penting. Di saat bersamaan, telepon Andra berdering. Asisten dari investor Jepang yang selama ini menunggu proyek kerjasama bernilai miliaran. Andra. Investor menunggu keputusan final malam ini. Kalau tidak kontrak dibatalkan. Andra diam. Tatapannya ke Mbah Warti yang makin pucat. Maaf, saya gak bisa datang. Masalah keluarga lebih penting dari semua proyek di dunia. Telepon itu ia matikan. Maya terharu menatap keteguhan Andra. Saya bangga sama Mas Andra. Bukan karena kekayaan. Tapi karena keberanian Mas hari ini. Andra tak menanggapi. Hanya menggenggam tangan Mbah Warti makin erat. Hujan di luar makin deras. Angin menggoyangkan jendela kayu rapuh. Nafas Mbah Warti makin berat. Matanya mulai sayup. Nak,
Jaga hati kamu. Jangan sombong. Jangan lupakan siapapun yang pernah baik sama kamu. Apalagi orang kecil. Karena mereka, doanya paling cepat naik ke langit. Kalimat itu terputus. Mbah Warti terdiam. Tubuhnya lemas. Napas terakhirnya terhembus perlahan. Nenek, Nek, Andra berteriak memeluk tubuh renta itu. Air matanya pecah. Hatinya remuk detik itu juga. Rian menunduk. Menangis diam-diam. Maya menutup mulutnya. Berusaha menahan tangis. Suasana kamar sempit itu dipenuhi isak pilu yang tak seorang pun bisa hentikan malam itu. Andra mengecup kening Mbah Warti. Terima kasih Nek. Maaf saya baru nemuin nenek sekarang. Doain saya dari sana. Seminggu setelah kepergian Mbah Warti, Jakarta masih sibuk seperti biasa. Deru kendaraan tak pernah berhenti. Gedung-gedung tinggi tetap berdiri megah seolah tak peduli ada hati yang sedang berduka. Di satu sudut makam sederhana di kampung pinggiran kota, nisan kayu bertuliskan nama Warti binti Salim berdiri di atas gundukan tanah merah. Andra berdiri di sana sendirian, hanya ditemani angin sore dan desir daun kering. Di tangannya ada setangkai bunga melati yang dulu sering neneknya tanam di halaman kecil saat mereka masih bersama. Asteris. Maaf saya telat nemuin nenek. Maaf selama ini saya takut ngakuin siapa saya. Maaf saya lebih sibuk ngejar dunia sampai lupa sama asal saya. Ucap Andra pelan. Air matanya jatuh tanpa bisa dia tahan. Bukan air mata seorang pengusaha sukses. Tapi air mata anak yang baru kehilangan satu-satunya keluarga yang pernah benar-benar menyayanginya tanpa syarat. Di belakang, Maya dan Rian datang membawa papan nama kecil bertuliskan, Jalan Mbah Warti. Bos, kami buat ini. Sebagai kenang-kenangan. Biar gak ada yang lupa kalau dulu di trotoar ini. Ada seorang nenek pemulung yang doanya nyelamatin hidup banyak orang. Andra menoleh. Matanya merah tapi senyumnya tulus. Terima kasih. Kalian gak pernah tahu seberapa besar artinya ini buat saya. Maya mendekat. Menyodorkan map berisi kontrak proyek baru. Bos, ini kontrak baru dari investor lokal. Lebih kecil nilainya. Tapi mereka mau kerjasama karena kagum sama ketegasan bos kemarin. Andra menggeleng. Saya gak lagi ngejar angka. Saya mau bangun perusahaan yang hargain orang kecil. Yang gak pandang siapa kamu. Tapi apa hatimu? Asteris Rian mengangguk setuju. Matanya berkaca-kaca. Dan sore itu di atas makam seorang nenek pemulung. Sebuah janji diikrarkan. Andra membangun yayasan atas nama Mbah Warti. Memberi beasiswa untuk anak-anak pemulung. Memperbaiki rumah-rumah kumuh di pinggiran kota. Tempat di mana dulu ia tumbuh tanpa siapa-siapa. Sementara itu, di kantor, orang-orang yang dulu suka mencibir kini belajar menundukkan kepala, menghormati OB, penjaga parkir, dan cleaning service karena sadar, hidup tak pernah tahu siapa yang akan menolong kita di masa sulit. Tahun itu, perusahaan Andra bukan hanya dikenal karena sukses bisnis, tapi karena keberaniannya berdiri di atas kejujuran dan kemanusiaan. Jakarta tetap sibuk, tapi bagi Andra, di tiap deru kendaraan dan lampu-lampu kota, ada bayang wajah nenek tua di trotoar yang tiap malam mendoakannya tanpa pernah lelah. Bukan harta, bukan pangkat. Yang paling mahal dalam hidup adalah orang-orang yang masih mau sayang sama kita meski kita bukan siapa-siapa. Dan warisan Mbah Warti adalah hati yang bersih, doa yang tulus, dan pelajaran tentang harga sebuah keluarga yang tak bisa ditukar uang sebesar apapun.